Setiap hari, kita menatap layar ini lebih dari apapun di hidup kita. Kita bawa kemana-mana, kita sentuh ratusan kali, dan tanpa sadar, kita menggantungkan hidup kita pada benda ini. Tapi di balik layar kecil ini, ada sebuah kisah yang tak terlihat. Sebuah perjalanan panjang, dari sebuah tambang terpencil, pabrik raksasa, hingga jaring listrik yang tak pernah tidur. Nama saya Geska Nizar Okano, dengan NIM 210501251300073 dari program studi teknik mesin, dan hari ini saya akan membawa kalian untuk melihat sisi lain dari sebuah smartphone. Bukan tentang spek, bukan tentang fitur, tapi tentang jejak karbon besar yang tersembunyi di balik benda kecil ini. Ini adalah sebuah kisah yang tak terlihat, namun kita selalu bawa di genggaman. Untuk membuat sebuah smartphone, kita membutuhkan lebih dari 60 jenis material, dan semuanya berawal dari satu tempat, yaitu bumi. Inilah tambang terbuka, tempat litium, kobalt, nikel, dan logam langka lainnya diambil. Setiap lubang raksasa seperti ini menggali jutaan ton tanah hanya untuk mendapatkan beberapa gram bahan yang akhirnya masuk ke ponsel kita. Di gurun-gurun Amerika Selatan, tambang litium menyedot air tanah dalam jumlah besar. Di Afrika, tambang kobalt meninggalkan tanah rusak dan ekosistem yang hilang. Sementara rare earth, bahan yang membuat layar dan speaker kita bekerja, diproses dengan bahan kimia beracun yang mencemari air dan udara. Semua logam ini tidak langsung menjadi komponen elektronik. Mereka harus dilebur, dimurnikan, dan diproses berulang kali dalam pabrik yang menghabiskan energi besar. Proses yang tak terlihat, tetapi meninggalkan jejak karbon yang sangat nyata. Dan ironisnya, kita belum sampai pada tahap perakitan ponsel. Ini semua baru langkah pertama dari perjalanan panjang sebuah smartphone. Setelah logam dan material terkumpul, perjalanan sebuah smartphone memasuki tahap paling rumit dan paling boros energi. Di dalam ruangan bersuhu stabil ini, chipset ponsel dibuat. Semua orang harus memakai pakaian khusus, karena sebutir debu saja bisa merusak ribuan transistor berukuran nanometer. Mesin litografi yang harganya bisa mencapai miliaran dolar menembakkan cahaya ekstrim untuk mencetak pola elektronik di atas wafer silikon. Setiap lapisan, setiap detail membutuhkan energi yang sangat besar. Begitu juga dengan komponen lain. Layar OLED diproduksi melalui proses kimia sensitif. Baterai lithium ion memerlukan pemanasan berulang. Motherboard dipasang oleh robot yang menyolder ratusan titik dalam hitungan detik. Semua proses ini menghasilkan emisi yang tidak terlihat mata. Rata-rata, pembuatan satu smartphone bisa menghasilkan antara 40 hingga 80 kg CO2 sebelum ponsel itu dinyalakan untuk pertama kalinya. Inilah ironi teknologi modern. Benda kecil yang kita anggap ringan sebenarnya membawa jejak energi yang sangat besar. Tapi ada satu hal yang sering kita lupa. Lingkungan tidak pernah rusak secara tiba-tiba. Ia selalu memberikan tanda. Tanda-tanda kecil yang mungkin tidak kita perhatikan, seperti tanah yang mulai retak di saat harusnya lembab, atau air yang perlahan kehilangan kejernihannya. Serangga yang dulunya ramai, kini hanya menyisakan beberapa ekor, padahal mereka adalah pekerja ekosistem paling sibuk. Perubahan kecil ini tampaknya sepele, tapi bagi alam, ini seperti suara bisikan peringatan, dan bisikan inilah yang sering tidak kita dengar. Ketika tanda-tanda kecil itu dibiarkan, perlahan-lahan dampaknya mulai terasa. Lebah yang dulu sibuk bekerja, kini jarang terlihat. Tanaman liar pun tidak tumbuh sebaik biasanya. Air yang dulu jernih berubah, hanya sedikit keruh, hanya sedikit bau, kecil sekali perubahannya, tapi cukup untuk mengubah ritme hidup di sekitarnya. Beberapa hewan kecil mulai pergi, dan tempat yang biasanya hidup kini terasa sedikit lebih sunyi. Inilah saat kita mulai tersadar bahwa perubahan lingkungan tidak perlu besar untuk membawa dampak. Ia dimulai dari hal-hal yang sering kita abaikan. Dan akhirnya, kita sampai pada satu pertanyaan yang jarang kita tanyakan. Mengapa tempat ini menjadi begitu sunyi? Keheningan ini bukan kebetulan. Ia adalah tanda bahwa sesuatu telah hilang. Hilang karena tergeser oleh hal-hal kecil yang kita lakukan tanpa sadar. Sedikit plastik di tanah, sedikit sabun di aliran air, sedikit gangguan di tanah basah. Hal-hal yang tampak sepele, tapi perlahan meruntuhkan kehidupan mikro yang menjadi fondasi lingkungan. Ketika ekosistem kecil ini kehilangan suaranya, sebenarnya yang hilang bukan hanya mereka, tapi bagian dari keseimbangan yang selama ini menjaga kita.
Inilah misteri keheningan ekosistem kecil yang selama ini mungkin berada tepat di depan mata kita. Meski keheningan ini terasa menakutkan, sebenarnya ia bukan akhir. Alam selalu punya cara untuk memulihkan diri, asal kita memberi sedikit ruang, sedikit perhatian. Memungut satu sampah kecil, menjaga aliran air tetap bersih, hal-hal sederhana, tapi cukup untuk mengembalikan kehidupan kecil yang pernah hilang. Dan ketika suara-suara kecil itu kembali, kita akan sadar bahwa yang kita selamatkan bukan hanya mereka, tapi diri kita juga. Karena kehidupan yang besar selalu dimulai dari yang paling kecil.